Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, saya mau menyapa welcome home bagi Anda. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan saya yakin ketika kita mengikuti ibadah ini dengan bersuka cita, ada kemenangan yang Tuhan Yesus sediakan. Saya rindu mengajak semua jemaat yang belum tergabung di dalam Connect Group, Anda bisa bergabung di dalam komunitas kecil yang ada di gereja kami ini. Mungkin Anda bertanya, apa itu Connect Group? Connect Group adalah sebuah keluarga kecil, sebuah komunitas yang ada di gereja kami. Dan di dalam komunitas itu Anda bisa belajar, Anda bisa dimuridkan, Anda juga bahkan bisa didoakan. Karena kami rindu di musim-musim yang seperti ini kita punya sebuah komunitas kecil yang bisa membangun kerohanian kita. Dan bagi saudaraku yang sedang mengalami tekanan ataupun Anda sedang mengalami ujian di dalam kehidupan, saya mau ingatkan Anda tidak sendiri karena kami dari Departemen Doa, kami rindu berdoa untuk Anda. Jikalau Anda ingin didoakan, Anda bisa mengisi form doa yang ada di gms.church/form. Anda bisa tulis pokok-pokok doa dan dari Departemen Doa pasti akan mendoakan saudaraku sekalian. Dan di dalam ibadah ini kami juga mengadakan persembahan. Saudaraku bisa mengisi di nomor rekening yang tertera di layar atau Anda mengikuti QR Code yang juga tersedia di layar. Dan yang terakhir saya juga ingin mengajak bagi saudaraku sekalian untuk bersama-sama mengikuti YouTube GMS Church. Karena di dalam YouTube ini saudaraku Anda bisa mengikuti segala agenda yang ada di gereja kita. Anda juga bisa dibangun oleh firman-firman yang disampaikan. Mohon Anda bisa share, Anda bisa like dan juga Anda bisa subscribe. Demikian info ibadah yang ingin saya bagikan. Dan sebelum kita memulai ibadah, saya undang saudaraku sekalian untuk sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru. Kami juga mengucap syukur untuk kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Karena kami tahu kami boleh ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kami. Itu semua karena ada kasih dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Dan kami siap Tuhan untuk bersuka cita, untuk mendengarkan firman-Mu. Karena di dalam firman-Mu itu kami akan menemukan banyak jawaban dan kemenangan-kemenangan yang Tuhan sediakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Mari kita memuji Tuhan dan memuliakan namanya bersama-sama. Semuanya siap? Come on! Woo! Masuk gerbangnya dengan pujian, tepuk tangan bersorak-sorak. Mari bersama melompat, luapkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Mari
besar yang merintangi, mengapi-apikan diri seperti tidak menari, tampillah menjadi laskar pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakkan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya Tuhan selamanya, dan segala yang bernafas memuji Dia. Mari bersama, mari bersama kita tanggalkan dosa yang merintangi, mengapi-apikan diri seperti tidak menari, menjadi laskar pujian. Semuanya siap? 1, 2, 3. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakkan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya Tuhan biar segala yang bernafas memuji Dia. Satu simfoni, kita bernyanyi, memuji Dia, bersukacita, bertepuk tangan, mari bersama, kita melompat, satu harmoni, satu simfoni, kita bernyanyi, memuji Dia, bersukacita, bertepuk tangan, mari bersama, kita melompat. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakkan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya Tuhan selamanya, dan segala yang bernafas, dan segala yang bernafas, dan segala yang bernafas, puji Dia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus. We worship you Jesus. Mari siapkan hati kita lebih dan lebih lagi untuk menyembah Dia.
confide in you through all my darkest moment. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light that fills my days, it leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Savior, Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory, and the lifter of my life. For your life, yes, it leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me high.
Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to be my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. We give all to be with you. We give all to be with you. Oh, take us higher, draw us deeper. Mari kita menyembah, mari angkat suaramu, mari angkat tanganmu, angkat hatimu, mendekat kepadanya. Oh, melekat kepadanya. We give all to be with you. Yesus, kami mau mendekat, kami mau mendekat kepadamu. Thank you, Jesus. We give all to be with you, all to be with you. All to be with you. Yeah. Thank you, Jesus. Engkau terindah, termegah
termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Katakan padanya, oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kasih-Mu, kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu bawaku dekat. Sama-sama katakan, Engkau terindah, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau
bawaku dekat padamu, bawaku dekat padamu, bawaku dekat padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat, saya percaya sejak minggu yang lalu pasti ada kabar baik. Dengan iman saya mendengarkan ada banyak perubahan, terobosan, pemulihan di dalam keluarga Anda sekalian. Mari kita bawa ke satu level lebih tinggi hari ini, membangun mesbah keluarga seperti yang Tuhan gambarkan. Saya ajak kita berdoa untuk menerima firman ini yang akan mengubahkan setiap family. Mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata. Bapa di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu atas setiap keluarga hari ini. Jadilah kehendakmu. Tuntun setiap keluarga dan anggotanya dalam jalan-jalanmu ya Tuhan. Bebaskan dari yang jahat, jangan tuntun dalam pencobaan, tapi kepada rumput yang hijau, air yang tenang, termasuk lewat khotbah ini berikan rema-rema yang segar dari hati Bapa Sorgawi. Urapi kami mau mendengarkan bersama per family, menjadi tuntunan tongkat dan gada penggembalaan Tuhan atas hidup kita. Terima kasih Bapa, sembunyikan hamba di balik salib Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab seperti minggu yang lalu di Kejadian pasal 4, kita continue. Judulnya Keluarga Adam. Kita akan kupas keluarga Adam dan Hawa, kematian rohani dan putusnya komunikasi di keluarga mereka. Sekali lagi saya ulangi, keluarga Adam, titik 2, kematian rohani dan putusnya komunikasi, part 2, babak kedua saat ini. Kemarin kita berhenti sampai ayat 16, berarti kita mulai ayat 17. Kejadian 4, ayat 17, judulnya Keturunan Kain, Set, dan Enos. Ayat 17, Kain bersetubuh dengan istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad. Dan Irad itu memperanakkan Mehujael. Dan Mehujael memperanakkan Metusael. Dan Metusael memperanakkan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang. Yang satu namanya Ada, yang lainnya Zila. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berhenti dulu di sana. Saya jelaskan dulu ayat 17, Kain bersetubuh dengan istrinya. Minggu lalu saya bahas, laki-laki sejak jatuh memilih menjadi robot kerja dan makhluk sperma. Pikirannya hanyalah cari duit dan bersetubuh dengan wanita. Tetapi Adam yang baru, Yesus Kristus, kita telah ditebus. Pikiran kita lebih tinggi di mana Kristus ada. Duduk di samping kanan Allah Bapa. Ada tujuan lebih tinggi bagi pria, tujuan lebih tinggi bagi wanita, ada tujuan ilahi dalam setiap keluarga. Tapi di ayat 17 ini menceritakan Adam yang lama. Kain bersetubuh dengan istrinya, like father, like son, like man at large. Seperti ayah, demikian pula anaknya. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kain muncul, langsung bicara tentang persetubuhan. Kain tidak lepas dari Adam, papanya yang jatuh dalam dosa, dia sama dengan ayahnya, hanyalah makhluk sperma. Kain bersetubuh dengan istrinya, like father, like son, like man, seperti pria pada umumnya. Tapi saya percaya laki-laki atau pria yang sudah ditebus oleh Kristus beda ya. Papa dan suami di dalam jemaat kita beda tentunya. Di sini di rumah Tuhan ini, dalam visi ini ada laki-laki yang takut akan Allah. Ada pria-pria mulia yang Allah ciptakan baru. Saya percaya itulah you and me, Anda dan saya, engkau dan aku. Kain bersetubuh dengan istrinya. Tapi lalu kemudian Anda lihat ayat 19.
Dari keturunannya muncullah poligami. Lamek mengambil istri 2 orang. Aduh, celaka seperti orang Malaysia katakan alamak. Lamek mengambil istri 2 orang. Ini bukan like father, like son. Ini guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ternyata kematian rohani di keluarga Adam itu bisa diwariskan. Dan makin turun makin parah. Dimulai dengan yang namanya ayah yang absen, laki-laki yang suka menyalahkan, a blaming husband, suami yang hanya bisa berkata, aduh kalian kok begini. Lalu habis itu pergi keluar rumah, tunggu sampai rumahnya reda dia baru pulang. Suami yang gak mau perang, bukan perang sama keluarganya, tidak mau perangi setan demi keluarganya sendiri. Suami yang tidak berfungsi, tidak jadi imamat rajani. Tetapi setelah itu Kain dan Habil mengalami masalah. Kain membunuh adiknya. Lalu turun. Sama saja Kain bersetubuh dengan istrinya. Turun lagi hingga Lamek, poligami. Boleh dikatakan inilah poligami perdana dalam sejarah. Paling tidak Adam kan istrinya hanya Hawa. Yang ini Lamek ambil 2 istri. Sampai turun lagi kita lihat ayat 20, ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Dia adalah bapak pemelihara ternak, bapak orang yang tinggal di kemah, tapi bukan bapak yang baik, bukan putra-putri dan putrinya. Disinilah permulaan yang namanya fatherless generations. Keturunan Adam, Kain dan seterusnya adalah generasi tanpa ayah. Ayat 21 nama adiknya ialah Yubal, dia yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Mulai muncul musisi, mulai ada orang-orang yang memainkan alat tiup, tetapi sama saja ayahnya tidak berfungsi. Kata-kata ini tricky, dialah yang menjadi bapak semua orang bla bla bla. Padahal dia bukan ayah. Dia hanyalah makhluk sperma, melahirkan banyak putra, bisa ini, bisa itu. Tetapi ayah yang tidak berfungsi di rumah. Lalu ayat 22, Zila melahirkan anak yakni Tubal Kain. Bapak semua tukang tembaga, tukang besi. Mulai keluar logam-logaman, pertambangan. Tapi sama saja manusia tambah turun-temurun, semakin parah, semakin tidak punya figur bapak. Tidak punya figur ayah. Ayat 23, berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu. Ini Lamek berbicara, 2 istrinya. Mulai kita lihat, ternyata sampai di level itu, sungguh-sungguh tidak ada lagi nilai yang kudus. Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Bukan hanya poligami. Semua berkumpul di satu individu, setiap roh jahat itu. Ternyata kematian rohani memang bisa diwariskan. Sungguh betul yang katakan oleh Kristus. Jikalau roh jahat diusir, tapi kalau rumah itu tersapu bersih, alias bukan suci, rumah itu kosong hampa, tidak terisi. Tidak ada figur ayah, tidak ada norma dan nilai-nilai yang kudus, tidak ada value dari Roh Kudus. Tidak ada firman Allah. Firman Tuhan tidak ada di tengah, tidak ada hadirat Kristus di sana. Turun. 7 roh lebih jahat akan masuk ke dalam orang itu. Jadi total 8, bermula 1 roh jahat diusir keluar, tambah 7, 8 penuh. Sampai di Lamek, bukan hanya mulai ada poligami, tapi orang ini seperti Kain, membunuh seorang laki-laki. Sampai taraf itu, pembunuh dan poligami bersatu. Siapa bilang setan itu lenyap dari pohon keluarga Anda? Kalau kematian rohani dibiarkan, turun-temurun gak jadi lebih baik, gak jadi hidup. Gak ada yang tiba-tiba iseng kebetulan,
terjadi kebangunan rohani. Setiap kebangkitan itu ada harga yang dibayar. Harus ada seorang ayah yang membayar harganya. Harus ada seorang ibu yang membayar harganya. Selain papa mama, mungkin juga ada imamat tambahan atau imamat darurat. Bisa jadi UGD ICU-nya adalah seorang Habil di dalam keluarga. Kalau Adam dan Hawa tidak berfungsi sama sekali. Ayahnya absen, hanya blaming saja, suka menyalahkan anak, suka salahkan istri. Sedangkan mama semakin dominan, semakin tidak kompak dengan papa. Buat keputusan sendiri, controlling lagi. Sukanya mengontrol, mengendalikan, bahkan mengendalikan suaminya. Bukannya jadi tag team kompak sebagai teamwork yang indah di hadapan Tuhan, bak urapan di kepala Harun, di mana ada persatuan Tuhan perintahkan kehidupan. Enggak begitu sama sekali. Bukan saling melengkapi, tapi saling mendahului. Apalagi kalau wanita mendahului pria, itu enggak enak di mata. Dan itu bukan harum di mezbah Tuhan. Keluarga yang seperti itu sudah bukan wangi-wangian. Aduh, kalau sampai tidak ada lagi yang kepilih antara papa atau mama, ayah atau ibu, Habil pun jadi. Pokoknya kebangunan rohani per family itu harus ada orang yang deposit ketaatan. Harus ada yang membayar harganya untuk ikut Tuhan lebih dulu dari yang lainnya. Harus ada pencetusnya. Harus ada proklamatornya. Ayo kembali ke Yesus Kristus. Ayo kembali ke firman. Minta Tuhan tuntun. Firman itu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku. Kita jangan jalan menurut pengertian sendiri. Jangan bersandar kepada pengertian manusia. Jangan pada hikmat-hikmat kita. Tapi pada firman Allah. Ada tertulis kata Yesus ketika dicobai di padang gurun itu. Keluarga yang tidak didirikan di atas dasar firman, seperti berdiri di atas dasar pasir, kena sedikit banjir, belum tsunami lagi, udah langsung roboh bangunannya, hubungannya porak-poranda, masa depannya tidak ada, paling cuman kaya harta, tetapi kekayaannya adalah kutukannya. Apalagi kalau tidak punya segala-galanya, mulai mencuri, menghalalkan segala cara, tidak punya norma firman Allah. Tetapi keluarga yang dibangun di atas dasar firman. Ada penyertaan Tuhan. Tidak tentu jadi kaya raya. Tidak tentu mulus jalannya. Tapi selalu ada pertolongan Tuhan tepat waktu. Selalu ada makna. Ada nilai yang kekal dalam family itu. Gak mungkin Tuhan izinkan anak cucunya minta roti. Sekalipun dia tidak punya segala sesuatu, keluarga seperti itu dipelihara oleh Allah. Ada penyediaan, ada provision. Keluarga seperti itu akan memuji Tuhan. Seperti Yehuda, rumah puji-pujian. Akan ada praise in that family. Seperti Bethlehem, rumah roti. Akan ada roti sorgawi, akan ada mana di padang gurun bagi mereka. Tuhan akan selalu memberi tuntunan. Dan Tuhan memberikan tuntunan setiap hari, setiap pagi baru rahmatnya. Tapi sedih sekali melihat keturunan Adam, Kain, lalu ke bawah. Berkumpullah di dalam diri Lamek. Dosa lama dan muncullah dosa baru. Dosa lama itu membunuh. Kain membunuh Habil, Lamek juga bunuh seseorang. Tetapi di dalam diri Lamek muncul dosa baru. Dosa itu bisa prokreasi, bisa komplikasi, muncullah poligami. Ayat 25, Adam muncul lagi setelah ayat 1, tidak terdengar suaranya. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Muncul, langsung yang ditonjolkan hanyalah persetubuhan. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Sekali lagi perempuan ini mengucapkan kalimat begini, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Kabar baiknya adalah, waktu lahir Set, saya percaya Adam sudah belajar dari kesalahannya. Set inilah permulaan perubahan dalam ciptaan Allah di zaman-zaman purbakala. Sejak adanya Set di dalam keluarga ini pengganti Habel, maka Adam kayaknya sudah mulai berfungsi dikit-dikit. Buktinya Set jadi
manusia yang lurus. Set menjadi the believing son di sini. Nah, Set ini menjadi orang yang baik dan benar. Dia disebut Habel kedua. Saya yakin, ini asumsi saya. Set juga dekat sama mamanya. Bayangin seorang ibu kehilangan 2 anak seketika. Yang satu dibunuh kokonya, sekarang kokonya pelarian. Dia gak punya anak sama sekali, keluar Set. Anak semata wayang pasti disayang. Ini pasti dekat sama maminya. Dan ini akan mengingatkan mamanya akan Habel mendiang atau si almarhum anaknya itu. Dicintai, tapi mulai merasakan fungsi ayahnya. Mengapa? Karena di kalimat-kalimat berikutnya, manusia mulai mencari Allah. Terbangunlah mezbah, ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga. Dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Kayaknya Set kali ini mempunyai gambaran yang lebih baik. Mempunyai patron yang lebih sehat. Selain dekat mama, ini asumsi saya juga yakin Adam sudah pelan-pelan berubah. Dia mau tahu kehidupan anak-anaknya. Dia mau ada di situ waktu ulang tahunnya Set. Waktu dia wisuda, ini saya pakai bahasa modern. Waktu dia sekolah, mungkin dia sendiri gak ngajarin, mungkin ada guru les gitu. Tetapi dia mau tahu pendidikan anaknya. Sekalipun dia ayah bercocok tanam di luar sana. Mungkin dia beternak, banting tulang. Karena sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dunia tidak ramah. Langit seperti tembaga, tanah seperti besi. Dia harus peluhnya besar-besar seperti jagung begitu, baru tumbuh. Kalau dulu zaman Taman Eden, tumbuh sendiri. Malah begitu banyaknya buah, bisa pilih dari mana saja. Tapi gak apa-apa, tetap kali ini Adam meluangkan waktu. Dia atur waktunya, bukan masalah kurang waktu, tapi dia mau tahu. Sekarang dia bimbing anaknya, ada dikit-dikit muram, dia tanya ada apa yang ayah bisa bantu, ngobrol lah father and son. Lalu belum lagi diajak doa, kayaknya Adam mulai jadi pemersatu, sini mulai doa. Buktinya Set jadi healthy. Set punya anak namanya Enos, sejak waktu-waktu itulah Set dan Enos, orang mulai memanggil nama Tuhan. Terjadi kebangunan rohani. Nggak terjadi perpecahan lagi. Nampak sekali bahwa mezbah Adam yang hilang lenyap tidak terdengar sepanjang pasal. Kayaknya mulai kelihatan samar-samar di ayat terakhir pasal ini. Itu pasti ada pengaruh patron ayah yang bertanggung jawab. Tapi sebelumnya yang kita ketahui hanyalah mezbah Kain dan mezbah Habil. Mezbah Kain ditolak, mezbah Habil diindahkan. Tapi sekarang nampaknya zaman Set jadi orang yang lebih rohani. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Saya akan berikan kepada Anda intisarinya mezbah keluarga. Seperti apa? Ada 3 sederhana jadi catatan lewat khotbah hari ini yang didengarkan dengan seluruh family. Intisarinya membangun mezbah keluarga itu seperti apa? Nanti saya berikan tipsnya. Praktisnya seperti apa? Tapi kita bahas prinsipnya dulu ya. Nomor 1, intisari membangun mezbah keluarga adalah untuk mengundang Yesus ke tengah. Itu dia. Ketika Yesus tergeser dari posisi sentral di kehidupan satu family, disitulah setan masuk. Setan masuknya itu gak langsung grand entrance, karpet merah, tada. Kalau gitu langsung ditengking, dia bisa kabur 7.000 kaki. Dia bisa lari terbirit-birit. Setan masuknya itu selalu perlahan-lahan, makanya Alkitab mengatakan di Perjanjian Baru, jangan beri dia tumpuan kaki dulu. Setan kalau masuk dalam pintu, dia gak menggedor langsung membukanya dengan lebar-lebar. Dia masukkan dulu satu kakinya di sana. Kalau pintu itu tidak tertutup rapat atau terkunci, dia masuk tangannya. Lalu lengan, lalu kepala, dia buka. Dia selalu jalannya mencuri dulu, baru membunuh. Gak langsung berdarah-darah. Setan masuknya itu progresif. Dan progresnya setan itu regress kita. Kemajuan setan itu kemunduran keluarga. Dia masuk perlahan-lahan. Dimulai dengan suatu kekendoran dulu. Kendor dulu komunikasi horizontal. Yang dimulai sebenarnya tanpa disadari kematian rohani. Atau
mulai perlahan-lahan erosinya hubungan vertikal. Setan masuk, dia curi dulu. Mulai salah paham sana sini. Mulai jarang berdoa bersama. Mulai gak pernah ngomong firman. Value atau nilai-nilai yang sebenarnya sudah terpasang dengan baik, takut akan Allah itu. Dulunya erat dekat dengan 10 perintah Allah. Sekarang lama-lama udah lupa. Sama firman Tuhan tahu ajaran Yesus. Sekarang tinggal bayang-bayang dan samar-samar. Nanti lama-lama digantikan dengan filosofi modern yang trendy. Kita akan ikut-ikutan. Kalau iman kita lemah kan gampang kena penyakit. Kalau kekebalan tubuh kita down kan masuk segala macam virus. Setan masuknya nggak langsung kasih virus. Tapi lemahkan dirimu dulu dari dalammu. Itulah sebabnya menaruh Yesus ke tengah. Itu intisari mesbah keluarga, bukan acara programnya. Nanti nyanyi berapa lagu Pastor Philip. Baca Alkitabnya gimana. Saya ini papa keluarga. Tapi sebagai kepala keluarga saya gak seperti Pastor Philip. Saya gak bisa khotbah. Siapa suruh khotbah? Membangun mesbah keluarga sendiri itu pun sudah kemenangan. Itu berarti Yesus ada di tengah. Seperti waktu kecil saya main benteng-bentengan. Zaman dulu anak lebih berkeringat sih. Zaman sekarang yang keringatan hanyalah jempol dan jari. Tapi dulu kita main benteng-bentengan, kita lari, kembali ke benteng itu supaya nggak bisa jadi tawanan lawan. Ya mungkin beberapa orang-orang yang lebih tua tahu game ini. Ya. Dan benteng-bentengan, mesbah keluarga itu bentengnya keluarga. Kita kembali ke sana, ada tempat kita kembali, ada waktu untuk kembali ke situ. Intisarinya dalam mengundang Yesus Kristus ke tengah keluarga kita. Because when Christ is shifted from the center, that's when Satan enters. Dia akan mencuri dulu, lalu membunuh. Kemudian ini jackpotnya, membinasakan. Target dia adalah neraka, bukan membunuh nyawa. Target dia bukanlah mencuri harta atau kesehatan Anda. Target dia adalah membinasakan keturunanmu. Kalau bisa jangankan binasa di bawah. Kanan kiri kena dulu. Ini terhilang, itu tersesat, itu murtad. Karena itu mesbah keluarga adalah benteng pertahanan yang tiada duanya. Antara kita secara individu dengan gereja, di antaranya itulah mesbah keluarga. Between self and church. Lompatannya terlalu tinggi dari self ke church. Banyak orang kan dari individualistik pergi ke gereja, nggak mau nggak ada teman di sana. Nggak ada tempat tengah transitnya menjadi pegangan. Itulah mesbah keluarga. Lalu pulang ke rumah kita sendirian. Tubuh sama-sama di rumah, tapi pertumbuhan rohani sendiri-sendiri. Pencar sana sini. Sayang, berkat di dalam gereja yang kita terima dalam bentuk urapan. Berkat dalam bentuk firman dan rema-rema firman Tuhan. Berkat dalam bentuk hadirat Tuhan, itu kalau kita bawa pulang. Diproses di mesbah keluarga. Lalu sebelum individu, lalu bentengnya di situ. Itu indah sekali loh. Gereja menjadi dekat. Sehingga kita gak merasa gini, di gereja kenapa aku bisa berdoa sampai rumah gak bisa sama sekali. Di gereja aku bisa memuji, gampang rasanya seperti my soul is uplifted, seperti ada yang menopang, seperti ada yang mendongkrak, seperti ada yang mengkatrol, sehingga roh jiwa kita tuh cepat sekali masuk hadirat Allah, tapi sampai rumah kok susah ya. Lompatannya terlalu jauh, dari sini jatuhnya langsung individu. Tapi kalau ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, sekalipun keluarganya 5. Kalau ada saudara seiman kompak dulu, itu ya apa yang Anda dapat di gereja itu terjaga. Sebelum molekul terkecil individu, itu terjaga di situ, di benteng itu. Mengundang Yesus ke tengah, itu penting sekali. Karena Yesus harus menjadi center atau pusat hidup kita harus sentralisasi. Itu intisari mesbah keluarga, jadi bukan ke acara atau programnya, atau aktivitasnya apa. Terus kita harus apa? Nyanyi kek atau gimana? Siapa doain siapa? Apa harus tumpang tangan? Apa harus basuh kaki? Aduh, itu nomor 2, 3. Itu tipsnya. Komitmen dulu. Ayo. Dari waktu ke waktu nanti kalau live streaming gini, kalau online misalkan, kita
sama-sama duduk di depan layar. Entah Anda pakai gadget atau layar televisi disambung ke situ. Bahkan sekarang juga ada channel kami di TV-TV. Anda nonton sama-sama. Jadikan itu juga mesbah, tapi ditopang gereja. Mungkin ada saat teduh, seminggu sekali. Aduh gini aja, kalau seminggu sekali terlalu sering. Sebulan sekali aja. Mendingan kita itu minimalis, tapi bisa ngikuti. Lebih baik kita itu masuk akal. Dikit aja tapi setia. Daripada muluk-muluk banyak, gak pernah di follow up sama sekali. Dan belum pernah, dan tidak akan terjadi. Mendingan kalau buat target itu dapat dicapai. Sebulan sekali aja, atau 2 minggu sekali. Kumpul sebentar. Oke, saya kasih tipsnya sekarang aja di poin pertama ini. Mengundang Yesus ke tengah. Ke tengah-tengah keluarga kita. Minimalis seperti apa? Gak usah muluk-muluk. Gampang, kumpul sama-sama. Lalu nyanyi 1 lagu. Udah 1 lagu doang. Gak usah banyak-banyak. Gak ada yang bisa main gitar? Gak apa-apa. Setel lagu kan sama. Nyanyi 1. Lalu setelah itu baca firman, siapa suruh khotbah? Kalau ada pengkhotbahnya ya puji Tuhan. Bisa sharing-sharing lebih kompleks, lebih lengkap. Tapi minimalis pun jadi. Yang penting ada, kumpul sama-sama, lalu baca Alkitab. Kalau perlu baca bergantian supaya ada partisipasi dari yang lainnya juga. Ambillah 1 pasal hari itu. Gak usah yang terlalu rumit untuk dijelaskan. Pasal-pasal yang to the point. Perjanjian baru kan banyak begitu. Seperti kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, rendah hati. Salah satu contohnya, Anda bisa bacakan giliran, setelah itu tutup buku. Giliran berdoa, lalu papa yang menutupnya. Bisa mulai mama dulu yang buka, papa yang tutup. Alpha Omega itu spiritual authority atau otoritas rohaninya. Biarkan mama dan papa, ayah dan ibu. Atau papa dulu yang buka. Tapi lebih baik papa yang tutup sih biar seolah-olah seperti doa berkat. Lalu mama buka dulu. Doa suruh apa? Aduh kita gak bisa doa. Doa itu gampang. Kalau gak tahu mau doain apa atau gimana berdoa, bersyukur saja itu pun doa. Gampang kan bilang aja, Tuhan saya berterima kasih untuk alasannya. Tuhan saya berterima kasih untuk titik-titik isi sendiri. Tuhan saya berterima kasih untuk papa mama, saya berterima kasih untuk keluarga. Tuhan saya berterima kasih untuk kesehatan. Dalam nama Yesus, amin. Udah, giliran papa tutup. Udah mesbah. Tujuan saya khotbahkan ini bukan supaya jadi teori. Jadi PR buat keluarga Anda. Do it. You don't do it for me. Anda tidak melakukan ini untuk kami. Tidak melakukan ini untuk gereja Mawar Sharon. Tapi melakukan untuk keluargamu. Makanya gereja angkat bicara. Akan terjadi transformasi. Dikit demi dikit. Tiap hari, tiap sifat, perlahan-lahan setiap langkah. Anda akan lihat, lawan kata kematian rohani akan terjadi buat keluargamu. Kebangunan rohani in your family. Yang kedua, intisari mesbah keluarga, membangun mesbah keluarga kita itu, selain mengundang Yesus ke tengah adalah membuka jalur komunikasi. Jikalau keluarga Adam itu putus komunikasinya, melalui mesbah keluarga yang dibangun secara sengaja dengan tips yang saya berikan tadi, lama-lama komunikasi horizontal kita ini akan terbuka, yang putus tersambung. Bulu patah terkulai tidak dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Ketika kita itu membangun mesbah keluarga, mungkin suksesnya tidak kelihatan langsung di mesbahnya, tapi setelah mesbahnya, afterwards, sesudahnya itu loh, before and afternya itu beda. Kok bisa? Sebab orang yang berdoa bersama keluarga demikian, biasanya akan lebih terbuka satu dengan yang lainnya. Tahukah mesbah keluarga itu strengthening relationships in the family? Itu membuat kokoh, memperkokoh hubungan di dalam keluarga kita. Sehingga ketika ada satu orang diberkati di dalam keluarga itu, salah satu anggotanya, yang lainnya itu bisa rasakan satu roh sukacitanya. Selain itu kita lebih terbuka dengan struggle atau pergumulan satu dengan yang lainnya. Ya, belum lagi membuka jalur komunikasi itu juga berarti memenangkan mereka yang belum percaya di dalam keluargamu. Kalau 2 atau 3 orang, minimal 2 gitu, keluarga Anda ada 4, 5 atau 7. Awal-awal mereka nggak ngerti,
Tetapi mereka satu persatu akan Anda menangkan kalau Anda sepakat berdua, bertiga. Tuhan hadir di sana. Why? Apalagi kalau papa mama yang orang percaya, wah gak tahan itu anak, cepat lambat kena. Kenapa? Karena Anda bisa memenangkan mereka dengan cara mengubah atmosfer rohani your family. Mungkin mereka awal-awal lihat Anda keluar dari ruang mana itu lagi kumpul 2-3 orang doa. Mereka dengarkan, kok ada nyanyi-nyanyian, mereka biarkan awal-awal. Lama-lama lihat ya, orang yang mengeraskan hati di keluargamu itu akan pelan-pelan dilembutkan oleh Tuhan. Hanya karena lalu lalang aja ketika Anda sembayang waktu mesbah keluarga bersama. Waktu dengarkan firman Tuhan, waktu berdoa keluar mungkin wajahnya kelihatan habis menangis, matanya agak bengkak karena air mata. Mereka mungkin gak ngerti kiranya fanatik. Ada apa sih? Mereka gak paham karena mereka belum kenal kasih Yesus. Mereka belum kenal Tuhan. Tapi perlahan-lahan Anda lihat, nanti kalau Anda ngomong sama mereka sesuatu, Pak, Mimi sudah doakan loh supaya Papa bisnisnya lancar tahun ini. Nanti lihat ya, seorang yang ateis sekalipun, orang tuamu yang gak percaya Tuhan akan berkata, amin Me. Hah? Amin? Mulai terbuka, lama-lama nanti Anda bisa beranikan diri. Bukan hanya doa, beliau lalu lalang. Anda bisa berkata, apa yang bisa Mimi doakan? Apa yang bisa Mimi doakan sama Mama? Lama-lama akan beritahu doakan ini. Pelan-pelan Anda bisa langsung doakan Papa. Bahkan menuntunnya untuk terima Tuhan. Jalur komunikasi itu terbuka ketika ada mesbah keluarga. Sedangkan di keluarga Adam yang missing, yang absen mesbah ayahnya, putus komunikasi mereka. Komunikasi pertama yang harus Anda bangun sebagai infrastruktur keselamatan dan rancangan-rancangan Tuhan adalah kerohanian. Spiritual communication. Itu penting sekali. Itu nomor 2. Yang nomor 3, intisari mesbah keluarga kita. Selain membuka jalur komunikasi di antara keluarga, adalah mengikuti tuntunan firman. Pokoknya adakan dulu, nanti kan rema-remanya akan ada aja. Gak pernah berkurang. Tuhan tuh gak pernah gagal mana setiap pagi. Dan juga libatkan. Jadikan gereja Mawar Sharon tercinta ini yang menggembalakan Anda. Sebagai covering rema dan hadirat Tuhan. Ada cukup banyak roti di Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Ada cukup roti di sini untuk terobosan rumah tanggamu. Ada cukup rema untuk Anda bawa. Mesbah keluarga juga gak usah susah. Kadang-kadang kita baca ayat yang sudah dikhotbahkan hari Minggu yang saya bagikan sebagai gembala. Atau siapa yang kami percayakan untuk membagikan firman minggu tertentu. Anda catat ayatnya aja. Firmannya di mana? Nanti waktu mesbah keluarga 2 minggu sekali. Baca ayat itu, kalau perlu ada diskusi bahas, kalau cair suasananya, Anda bisa saling sharing dapat apa dari ayat tersebut, dari khotbah yang lalu. Anda bisa saling sharing sebentar-sebentar aja, lalu saling mendoakan, bukan hanya bersyukur doang. Betapa indahnya. Asal ada mesbah keluarga, ada distributorship-nya. Itu pasti ada barang. Pasti nanti Tuhan tambahkan produknya. Nggak akan kekurangan rema. Ada banyak sekali roti di Bethlehem untuk dibagikan ke keluarga Anda. Tuhan Yesus ketika membagi-bagi 5 roti 2 ikan jadi 5.000 orang makan. 12 rasul apa? Pulang membawa 12 bakul. Setiap keluarga ditapaukan sendiri. Per family itu ada jatah dari Tuhan Yesus. Meskipun dari tangan Tuhan dibagikan di tengah, nanti sampai ujungnya masing-masing dapat rema. Ada hadirat Tuhan. Ayat Alkitab ini luar biasa, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Interest atau semangat dan juga ketertarikan akan kerohanian akan bertambah dalam keluarga itu. Mengikuti tuntunan firman. Adanya mesbah membuat keluarga Anda itu dituntun sama firman. Sadari atau tidak? Gara-gara adanya mesbah, di cover sama gereja. Anda bisa menyusu ke sana, terapkan di mesbah. Nanti ya, keluarga Anda itu dituntun firman. Perlahan-lahan, gak bisa semalam memang, dengan konsistensi. Karena setia Tuhan berkati. Lama-lama Anda lihat,
perkara sederhana Anda bisa dipercayai. Tambah rumit yang baik ini komplikasi indah. Lama-lama si kecil mulai tertarik tanya pertanyaan rohani. Yang si tengah mulai tertarik untuk melayani. Yang besar mulai bicara di mulutnya didengungkan. Apa ya tujuan hidupku dari Tuhan? Visinya apa? Setelah saya lulus sekolah. Mulai kelihatan anak cucu dituntun sama firman. Interestnya bertambah. Hanya semua semata-mata dimulai dengan membangun mezbah, mengundang Yesus ke tengah. Udah gitu aja. Banyak problema terselesaikan sendiri. Ini namanya sedia payung sebelum hujan. Mencegah lebih baik daripada menyembuhkan. Tetapi juga kesembuhan. Gak ada namanya kebangunan rohani itu paling pas di kilometer berapa. Justru terjadi kematian rohani berabad-abad. Di zaman sejarah gereja itu ratusan tahun loh. Masa-masa kegelapan. Tiba-tiba muncul tokoh ini, kebangunan rohani terjadi. Ini skala bumi. Sejarah gereja. Ini juga bisa di skala yang lebih kecil. Anda bisa menjadi katalis. Anda bisa menjadi katalisatornya, menjadi pemulanya, perintisnya. Keluarga Anda disembuhkan oleh Allah. Kematian rohani itu pergi, ganti kebangkitan dan kebangunan rohani yang Tuhan sediakan. Do you know that God has provided a revival for your family? This year, in the year of praise and provision, di tahun pujian dan penyediaan Allah telah menyediakan kebangunan rohani untuk keluargamu. Dimulai dengan mezbah pujian yang Anda bangun secara sengaja. Interest itu akan bertambah. Bahkan bukan hanya mencegah. Yang sudah terlanjur kayaknya udah rusak Pak, keluargaku udah rusak. Atau pastor, hubungan kami itu sudah hancur. Gak ada yang namanya hancur lebur, tahanan pahlawan pun bisa direbut kembali. Bulu patah terkulai, udah patah terkulai. Tidak dipatahkan, bisa disambung bukan jadi lidi, tetapi bisa menjadi senjata rohani. Sumbu pudar nyalanya, mana bisa kalau sumbu pudar nyalanya itu diganti. Tapi tidak dipadamkan, bisa nyala lagi di tempat yang sama. Believe in miracles, percaya mujizat terjadi. Dimulai dengan ketaatan sederhana, bangun mezbah. Setelah itu lihat ya, keluarga yang berantakan berabad-abad, di Adams family, bisa pulih dalam waktu 3 bulan. Pulih dalam waktu 1 bulan bahkan. Pulih seketika juga. Roh Kudus bisa mempercepat prosesnya. Itu namanya mujizat. Believe in God. Percaya kepada Tuhan. Kita ulangi lagi sekarang. Ada 3 intisari mezbah keluarga. 1, mengundang Yesus ke tengah. Itu intinya. 2, membuka jalur komunikasi di antara sesama anggota keluarga. 3, mengikuti tuntunan firman sehari demi sehari, selangkah demi selangkah. Dan keluargamu akan tumbuh dan didewasakan oleh firman Allah dari gereja dan langsung di dalam rumah Anda. God bless you. Bangunlah mezbah itu. Your pastor supports you. Your church supports you. Gembalamu mendukungmu. Gerejamu mendukungmu. Kami mendoakan Anda. Love you. Let's worship Jesus now. Mari kita bangun mezbah bersama-sama sebagai keluarga. Di hadirat-Mu. Haleluya. Gereja adalah keluarga Tuhan. Dalam satu kasih dengan bersehati. Mari kita buat janji. Berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Yesus, kami datang di hadapan-Mu sebagai satu gereja, satu keluarga. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Papa, mama, dan anak-anaknya berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Yesus. Satu gereja bersama-sama katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya
mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi, bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Oh Ramaya Sandanaya Sande. Mari kita semua angkat suara, angkat tangan kita. Biar Tuhan curahkan urapan dan minyak baru atasnya. Mesbah hati, mesbah family. Oh Rama Mama ya Sandarana ya se. Tuhan pakai hidup kita sebagai pembawa kebangunan rohaninya. We are asking for revival for our family, for our homes, for our loved ones, oh Lord. Share revival for every household. Sebuah kebangunan rohani bagi setiap keluarga. Mari kita angkat tangan kita sembah. Ada setrum surga, ada aliran kuasa. Orang makamaya shanda namaya se, iya namaya sande, ina namaya sanda namaya sanda, iya namaya se, namaya se, iya namaya so, ina namaya shanda ya sanda, ina namaya sanda namaya sande, iya namaya so, ina namaya se, iya namaya so, ina namaya sanda namaya. Haleluya, haleluya. Saya mendapatkan suatu vision barusan yang saya sampaikan sebagai nubuatan. Pertama saya lihat ada burung seperti walet begitu terbang pulang. Seperti burung layang-layang yang dikatakan di Alkitab, burung pipit itu. Pulang dan membawa dahan. Dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kau dengar firman Tuhan ini dan berniat melakukan. Belum lagi mewujudkan. Tuhan berkata bahwa Dia akan membawa pulang kembali berkat-berkat yang hilang dari keluarga Anda. Yang dimaksudkan di sini berkat fisik, pekerjaan, berkat finansial yang dicuri dimakan belalang pelahap, berkat kesehatan bagi yang sakit-sakitan. Allah akan membawanya kembali. Itulah dahan. Ketika burung itu pulang membawa dahan ke tangan Nuh di Bahtera itu, Dia membawa berkat dari bumi. Langit bukan lagi menjadi langit tembaga. Tanah bukan lagi menjadi tanah besi. Sejak hari ini, seperti kata Tuhan melalui Hagai, aku akan memberi berkat. Angkat tanganmu dan terimalah itu di dalam nama Yesus Kristus. Saya melihat satu penglihatan vision lagi. Kali ini yang datang bukan burung membawa dahan. Tapi kali ini yang datang adalah seseorang. Ada manusia, ada seorang pria yang membawa backpacknya pulang. Listen, keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Anak Anda yang selama ini sudah jauh dari Tuhan akan kembali ke jalan yang benar. Orang tua seperti memperoleh putra-putrinya kembali dari mati padahal mereka tidak meninggal dunia. God shall restore every member of your family, setiap anggota keluargamu. Keluarga yang ditinggalkan papanya, kabar baik. Siap-siap untuk bergirang dan berjingkrak-jingkrak seperti lembu lepas kandang di tahun pujian dan penyediaan. Allah memberimu satu persediaan, bukan benda atau barang, bukan uang, bukan semua berkat-berkat yang bisa kau jamah. Tetapi Allah akan membawa papa Anda pulang ke rumah. Ada orang-orang yang ditinggalkan, ada keluarga yang ditinggalkan oleh figur suami, figur ayah, figur laki. Selingkuh, pergi, meninggalkan keluarganya, akan kembali dalam pertobatan.
sungguh-sungguh pulang ke rumah demi istri dan anak-anaknya yang sah. God is speaking to you. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus Kristus. Berkat rohani akan mulai kembali. Berkat jasmani yang hilang yang Allah telah berikan sebagai perjanjiannya dengan umat Tuhan akan satu-satu dipulangkan. Haleluya, angkat tanganmu. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Engkau tidak sendirian, bersama dengan gerejamu, bersama gerejaku, bersama gerejaku melayani Tuhan. You're not alone, you're not alone. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gereja Mawar Sharon bangkit. Haleluya. Bersama gerejaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama gerejaku bangkitlah. Bersama gerejaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Tiada yang dapat melebihi kasih. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Sama-sama. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkati setiap family dan berkati keluarga besar Gereja Mawar Sharon yang Kau percayakan kepada hamba-hamba-Mu ini. Tuhan Yesus, thank you. Kami tidak sendiri, kami punya keluarga. Kami punya family di dunia ini. Terima kasih untuk keluarga pertama kami. Dan terima kasih juga ya Tuhan untuk keluarga rohani. Mari kita semua angkat tangan, jemaat yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan di bawah visi ini. Setiap murid-murid Kristus, mari angkat wajahmu, terimalah berkat dari Bapa-Mu di sorga. Terimalah berkat dari Allah Putra, berkat dari Allah Roh Kudus, menyertaimu dari sekarang, dari mesbah kepada mesbah, sampai Maranatha, Yesus datanglah. Haleluya, in Jesus name, amen. Selamat hari Minggu, we love you.